Tuhan, sadarkan kami bahwa sesungguhnya kalau hari ini kami bisa berdiri di hadapan-Mu, itu semua semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Ya, Dan ajar kami untuk menyadari anugerah yang besar itu, bahkan menghargainya di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. ya. Sebentar firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Berikan telinga dan hati seorang murid untuk kami bisa memahaminya dan melakukannya. Mampukan juga hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan untuk kiranya bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang menghargai keanggotaan gereja sebagai kasih karunia. Saya rindu mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, ada satu cerita di sebuah desa. Hadirlah seorang anak muda yang boleh dikatakan hidupnya sangat hoki. Kenapa? Lahir dari keluarga kaya, papa mama kaya, hidup selalu bergelimang dengan kemanjaan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, yang namanya manusia itu sama seperti otot. Kalau tidak pernah mengalami tekanan, tidak pernah mengalami beban, maka otot itu akan menjadi lemah. Nah, manusia ini pun bertumbuh menjadi orang yang seperti itu. Usia 25 tahun masih terus minta-minta sama orang tua. Karena apa? Mumpung papa mama kaya. Begitu ya kan? Dan dari keturunan orang kaya. Maka saudara sekalian tidak heran ketika dia berjalan umurnya menjadi mulai 26, 27, 28 sampai 30. Anak ini kerjanya hanya minta gunakan. Tidak pernah berlatih yang namanya bekerja. Hingga satu waktu saudara sekalian, tempat di mana dia tinggal itu diterpa oleh kebakaran yang sangat dahsyat dan menghanguskan banyak rumah. Dan salah satu yang mengenaskan adalah kedua orang tuanya itu meninggal dalam kebakaran itu. Dan rumah serta aset yang dimiliki habis lenyap semuanya. Kebetulan si anak ini sang pergi bermain-main ke tempat lain. Jadi ketika dia pulang dia hanya menemukan bahwa keluarganya sudah tiada. Dan seluruh aset-asetnya itu sudah terbakar hangus. Saudara, ketika dia bersama dengan orang-orang desa itu membereskan segala kebakaran yang begitu besar yang membuat banyak orang sengsara, saudara. Di rumahnya dia hanya bisa menangisi papa mama yang sudah tidak ada dan mengalami satu kebingungan, tidak punya apa-apa. Ketika dia mulai mengais rongsokan-rongsokan bekas kebakaran itu, tidak ada aset yang ditemui. Yang ditemui hanyalah ada sebuah mangkok besar yang masih utuh, yang sangat tebal itu.
Dia juga tidak pernah tahu di mana mangkok itu pernah disimpan, siapa yang menyimpannya, papanya atau kakeknya atau siapa, dia juga tidak tahu. Tetapi itulah yang tersisa yang menjadi kenang-kenangannya. Dibawanya mangkok itu kemudian dia pergi. Di dalam kondisi seperti itu waktu terus berjalan saudara sekalian. Di dalam kondisi yang tidak terlatih untuk bekerja, maka mau tidak mau kebutuhan akan fisik untuk makanan itu tetap dia butuhkan. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu malu tidak mau terpaksa dia harus mengemis dengan mangkok yang tersisa yang menjadi kenang-kenangan yang dari rumahnya itu. Waktu terus berjalan saudara sekalian. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia menjadi pengemis saudara sekalian. Tubuhnya semakin kurus, kondisi biasanya hidup dimanja, tidak pernah terlatih hidup susah saudara sekalian. Membuat kesehatannya makin menurun. Maka satu malam saudara orang ini ketika berusia 37 tahun ditemukan mati sendirian di satu tempat di sebuah pojokan puing-puing. Nah saudara sekalian, orang tentu saja saudara sekalian harus membereskan mayatnya, menguburkan dia, dan ketika dikuburkan mayat ini selesai, ditemukan sebuah mangkok. Nah waktu ketika sedang membereskan ini ada seorang arkeolog yang ternyata ketika melihat mangkok itu dia tertarik saudara sekalian. Dia mengambil mangkok itu dan ternyata kemudian diuji saudara. Ternyata ketika diuji ditemukan bahwa mangkok ini adalah mangkok yang berasal dari dinasti tertentu yang harganya mahal saudara sekalian. Dan ketika mangkok ini sudah diuji, memang benar saudara, dilelang. Dilelang saudara laku 500.000 US dollar. Saudara berarti setara hampir 10 miliar ya kira-kira ya kalau zaman sekarang. Saudara bisa bayangkan saudara sekalian. Dia selama ini mengemis kemana-mana dengan menggenggam sebuah barang yang nilainya berapa? 10 miliar. Kalau ini dijual saudara sekalian, dia mungkin bisa membeli sebuah rumah bagi dirinya sendiri. Mungkin dia bisa memiliki sebuah modal untuk dia bekerja. Atau minimal saudara kalau dia hidup di zaman sekarang. Dia beli rumah yang harganya 1 miliar, 9 miliar dia taruh di bank. Dia hidup dengan bunga, makan bunga bank. Sudah cukup untuk kehidupannya, tidak perlu mengemis. Tetapi inilah yang ditemukan. Seorang pengemis mati sendirian dengan menggenggam mangkok yang nilainya 10 miliar rupiah. Dia genggam mangkok itu, dia jalani hidupnya sebagai pengemis. Sepanjang hidup hanya merasa hina jika membandingkan diri dengan sesama. Sepanjang hidup hanya dijalani tanpa arti kehidupan yang menggairahkan dalam hidupnya selain mengemis. Sepanjang hidup tidak memiliki tujuan mulia yang ingin ia capai. Sepanjang hidup tidak ada dampak kehidupan apapun yang dihasilkan oleh dia. Saudara, saya mau katakan kita mendengar cerita yang tragis seperti ini. Tapi tahukah saudara sekalian, orang Kristen yang tidak menyadari keajaiban kasih karunia atau keajaiban anugerah yang ia miliki di dalam Tuhan, saudara, maka hidupnya pun tidak akan berbeda dengan pengemis ini. Dia tidak akan memiliki arti dan tujuan mulia ketika dia mengisi hidupnya ketika menjalani di bumi ini. Nah saudara sekalian, surat Efesus yang kita baca adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang tujuannya adalah sebenarnya ingin mengajarkan bahwa sebagai jemaat Tuhan satu waktu kita memiliki kepala, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita memiliki jemaat dan diri kita adalah jemaat yang seharusnya sebagai jemaat kita itu harus berfungsi seperti yang Tuhan mau dan juga memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sebelum mengarah kepada perintah itu, Rasul Paulus di dalam ayat-ayat pertama itu memaparkan tentang bagaimana betapa besarnya kasih karunia Allah yang kita terima. Dan kebesaran kasih karunia Allah ini seharusnya menjadi penggerak bagi kita untuk kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apa saja yang Rasul Paulus sampaikan saudara sekalian di dalam kebesaran kasih karunia yang dimiliki oleh jemaat? Saudara, yang pertama-tama Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya saudara sekalian, anak-anak Tuhan yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai orang Kristen yang sejati, kita memiliki kasih karunia pemilihan. Maka itu saudara sekalian, Rasul Paulus membuka kitab Efesus ini dengan mengatakan begini, Allah Bapa itu sesungguhnya sumber berkat rohani di dalam sorga. Yang kemudian sebagai sumber berkat, Allah Bapa ini telah mengaruniakan berkat rohani di dalam kekekalan. Dan berkat rohani di dalam kekekalan di dalam sorga ini yaitu apa? Salah satunya adalah pemilihan Allah bagi sebagian umat manusia untuk menjadi umatnya. Jadi saudara sekalian, inilah sebenarnya kasih karunia yang diberikan kepada jemaat Tuhan. Maksudnya begini saudara sekalian. Efesus 1 ayat 4-5 itu mengatakan begini. Di dalam Dia
Allah, maksudnya di dalam Kristus, Allah itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi di dalam kekekalannya, saudara sekalian, sebagai manusia yang berdosa, kita ini yang bisa percaya kepada Yesus Kristus adalah sesungguhnya orang-orang yang telah Allah pilih sebelum dunia dijadikan. Untuk menjadi apa, saudara sekalian? Supaya kita menjadi umat yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Dan pemilihan ini dikatakan dipilih berdasarkan di dalam kasih-Nya Allah. Allah telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus supaya kita menjadi anak-anaknya, dan sekali lagi ditekankan semuanya itu sesuai dengan kerelaan kehendak Allah. Bukan karena saudara fasilida, bukan karena saudara baik, bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara dan saya cakep. Tidak ada sesuatu yang menjadi dasar itu yang membuat Allah memilih kita. Tetapi Allah memilih semata-mata karena kasih-Nya dan kerelaan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Jadi intinya saudara sekalian, kalau mau diringkas ya, berbicara tentang konsep anugerah pemilihan Allah bagi kita sebagai umat percaya, yaitu yang pertama-tama, pemilihan Allah tadi dengan jelas dikatakan bahwa kita dipilih Allah, ditetapkan di dalam Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi berdasarkan karya Kristus, Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan bahwa Kristus satu waktu akan diutus. Dan barang siapa yang percaya berada di dalam karyanya, itulah orang-orang yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Nah kemudian saudara, pemilihan Allah ini bukan hanya ditetapkan di dalam Kristus, tapi pemilihan Allah juga dilakukan di dalam kekekalan Allah. Sebelum dunia dijadikan, saudara, Dia telah memilih engkau dan saya untuk menjadi umatnya. Yaitu apa, saudara sekalian? Dengan satu tujuan. Ketika kita menjadi umat Allah, kita itu diminta menjadi umat Allah yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Nah saudara sekalian, ini adalah satu kemustahilan. Makanya itu saudara sekalian, umat yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah itu hanya bisa terjadi ketika itu ada di dalam Kristus Tuhan kita. Dan pemilihan Allah ini dikatakan didasarkan kepada kasih dan kerelaan kehendak Allah. Nah saudara sekalian, ini adalah konsep anugerah pemilihan yang dipaparkan oleh kitab Efesus. Dan saya akui saudara sekalian, konsep pemilihan ini seringkali menjadi pertentangan, perdebatan, dan keberatan ketika disampaikan. Dalam sejarah kekristenan, saudara tentu belajar tentang yang namanya 5 sola ya. Sola Gracia, sola fide, ya terus kemudian sola-sola lainnya lah ya, sola soli deo gloria dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita berbicara tentang ini, misalnya ya di kekristenan itu terjadi pertentangan soal sola fide. Sola fide ini pertentangannya begini, saudara sekalian. Seorang itu bisa diselamatkan itu karena perbuatan baiknya atau karena iman kepada Yesus Kristus? Jawabannya jelas saudara sekalian ya. Untuk sampai sola fide kita semua tidak bertentangan lah. Alkitab dengan jelas mengatakan kita diselamatkan di dalam karya Kristus yang telah dipilih Allah. Bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik tidak bisa membayar dosa kita. Perbuatan baik itu bukan harga untuk pembayaran dosa di dalam kekristenan. Tetapi tanda dari orang yang sudah ada di dalam Kristus. Tanda keselamatan, dia pasti berbuat baik. Tetapi bukan harga untuk membayar keselamatannya. Kita setuju. Maka oleh karena itu sola fide tidak menjadi masalah. Kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Tetapi ketika mulai masuk kepada sola gracia, saudara, ini jadi masalah. Nah ini perdebatan tentang konsep pemilihan Allah. Maksudnya berdebatnya begini saudara ya. Sola gracia itu bukan lagi bicara keselamatan soal iman atau perbuatan baik. Tetapi bicara dari mana keselamatan itu datang. Dari mana iman itu datang. Nah sola gracia ini perdebatannya adalah tentang monergisme atau sinergisme. Monergisme ini maksudnya begini loh. Keselamatan itu hanya datang semata-mata dari kasih karunia Allah kepada kita. Atau sinergisme, Allah memberikan kasih karunia-Nya, kita menanggapi kasih karunia itu. Nah ini perbedaannya saudara sekalian. Maka saudara sekalian terjadilah perdebatan, ada kalangan-kalangan yang menamakan diri Armenian begitu. Armenian mengatakan begini, itu sinergisme karena apa? Allah yang menawarkan keselamatan, tinggal manusia mau terima atau enggak. Jadi manusia itu masih punya andil, masih punya kekuatan untuk menangkap tawaran Allah itu. Di sinergi Allah menawarkan, manusia menangkap. Jadi kalau manusia tidak mau menangkap, ya dia tidak selamat. Begitu kan kira-kira. Ini Armenian. Tapi orang-orang yang ada disebut sebagai aliran Calvinis, dia mengatakan enggak.
Kita menjadi umat Allah sesuai dengan firman Allah itu hanya karena kemurahan Allah semata-mata. Lalu bagaimana kita bisa menanggapi karya Kristus itu dalam hidup kita? Kalau Roh Kudus tidak melahirbarukan engkau lebih dahulu, engkau tidak akan mampu menanggapi kasih karunia Allah. Sebab apa? Pada sesungguhnya kita adalah orang yang sudah mati secara rohani. Namanya mati, namanya mayat, saudara sekalian. Ketika kita itu mengapung, terombang-ombing oleh hanyut yang akan dibawa kepada kecelakaan, ditaruh tambang di telapak tangan kita pun kita tidak akan punya kemampuan untuk menggenggam. Mati namanya. Maka sebelum seseorang itu dilahirkan baru, maka dia tidak mungkin akan bisa meresponi karya Kristus. Jadi kemampuan untuk merespon karya Kristus pun itu bukan lahir dari kemanusiaan kita. Karena sebagai manusia yang berdosa kita akan cenderung menolak karya itu. Tapi ketika Roh Kudus itu melahirbarukan kita, maka kita memiliki kesadaran akan karya Kristus, memiliki kesadaran akan dosa kita, dan kita memiliki kemampuan untuk menanggapinya. Itu yang saya percaya. Jadi kalau saudara tanya posisi saya ada di mana, saya ada di posisi yang kedua. Karena saya percaya sesuai dengan yang Yesus sendiri katakan. Yesus pernah ketemu dengan seorang yang namanya Nikodemus. Seorang pengajar Israel yang mengerti tentang Taurat. Tetapi ketika berbicara tentang hidup yang kekal. Bagaimana seorang itu bisa memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata kepada Nikodemus. Nikodemus, kamu pengajar Israel. Aku mau katakan padamu. Jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Dia tidak dapat bisa melihat kerajaan Allah. Saudara bayangkan loh. Pengajar Taurat. Yesus katakan, kamu tidak dilahirkan kembali. Ngelihat kerajaan Allah aja gak bisa. Ngelihat loh. Apalagi masuk ke dalamnya. Terus maka saya percaya saudara sekalian. Seorang itu hanya akan mampu meresponi karya Kristus. Kalau roh melahirbarukan engkau terlebih dahulu. Sehingga engkau punya kesadaran akan dosa. Dan kemudian juga memiliki kemampuan untuk menerima karya itu. Makanya Alkitab katakan, orang-orang yang seperti inilah yang bisa kita sebut sebagai orang yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Tuhan berdasarkan kerelaan kehendak kasih Allah. Bukan karena sesuatu yang ada pada diri kita. Jadi semata-mata kalau kita bisa jadi jemaat Tuhan, itu semua karena anugerah pemilihan Allah yang ada di dalam diri kita. Cirinya apa? Kita bisa menerima karya Kristus itu dengan hati yang terbuka dan kesadaran akan dosa. Dan kemudian mau memberikan diri kita menjadi umat dari Kristus yang telah menebus kita. Itu cirinya. Maka kemudian saudara sekalian langsung orang-orang juga mengatakan begini. Pak, kalau memang Allah sudah memilih seperti begini berarti kita gak usah penginjilan dong ya. Ngapain kita ngadain penginjilan? Toh kalau namanya Allah sudah memilih satu waktu juga orang itu akan bertobat sendiri. Nggak usah kita injil-injilin, nggak usah kita cerita tentang Yesus. Saudara salah kalau seperti itu konsepnya. Justru konsep pemilihan ini itu membalik pemikiran kita. Supaya apa saudara? Dengan jaminan Allah seperti ini kita makin punya keberanian untuk menceritakan Injil. Artinya saudara sekalian kalau saya berhadapan dengan 10 orang. Saya tidak tahu mana mereka sebenarnya yang adalah umat pilihan Allah. Betul? Tugas saya adalah saya menceritakan kepada 10 orang ini tentang Injil Tuhan. Sampai satu waktu ketika mereka ada yang berespon terhadap Injil itu. Saya baru bisa katakan orang ini dipilih Tuhan. Maka dia bisa berespon terhadap Injil. Kalau yang belum bisa terima, ya saya juga belum tahu. Sebab mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan sampai penghujung nyawanya itu dicabut. Sebelum nyawanya itu dicabut ya kita gak bisa menentukan kan, betul gak? Jadi dengan demikian saudara sekalian harusnya saudara, pemahaman ini memberikan keberanian kita untuk menginjil. Waktu saudara di tengah-tengah saudara besar atau keluarga besar, jangan takut cerita tentang Tuhan. Kabarkan Injil, bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera kepada dirimu, kabarkan. Diejek gak apa-apa saudara sekalian, percayalah. Satu waktu saudara sekalian, dari misalnya kita punya 20 keluarga besar kita ceritakan. Satu waktu saudara kalau mereka orang-orang itu ada yang dipilih Tuhan, mereka pasti akan berespon terhadap Injil. Jadi saudara sekalian ini bukan sebuah alasan untuk kita tidak menginjil. Melainkan justru memberikan kita keberanian untuk bercerita tentang Injil. Sama saudara ingat gak kisahnya tentang Rasul Paulus? Saudara Rasul Paulus satu waktu dia pernah ada di kota Korintus. Memberitakan Injil di sana, ditentang. Umat Tuhan itu belum banyak.
Itu tempat orang asing bagi dia. Dia ceritakan itu orang Yahudi menentang dia, orang yang bukan Yahudi juga menentang dia. Maka saudara sekalian, apa yang dialami Paulus ini kemudian ditekan. Mengalami ketakutan sebagai manusia dengan tekanan yang begitu besar, wajar walaupun dia seorang rasul. Tapi di dalam tengah-tengah ketakutan untuk memberitakan Injil, Alkitab mengatakan Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 11. Dalam satu penglihatan pada suatu malam, Paulus mendengar firman Tuhan berbicara kepadanya. Firman Tuhan itu berkata begini, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Itu kata Tuhan. Belum ada yang bertobat. Tapi Tuhan sudah katakan, jangan takut Paulus. Enggak ada yang akan menjamah engkau. Sebab apa? Di kota ini umatku banyak. Saudara, itu artinya apa saudara sekalian? Artinya Paulus sama seperti kita harus berani memberitakan Injil dengan konsep seperti ini. Begitu. Nah saudara sekalian, tapi ada lagi yang keberatan. Wah Pak, kalau begitu Tuhan gak adil dong ya. Ada yang dipilih, ada yang enggak, begitu ya kan? Saudara sekalian, konsep pemilihan ini bukan untuk kita mencerca soal keadilan Tuhan. Kalau bicara soal keadilan Tuhan, kita percaya Dia Allah yang maha adil, betul? Dia maha adil saudara sekalian. Jadi kalau kita tahu kita termasuk orang yang dipilih, harusnya menimbulkan sebuah rasa syukur yang tidak henti-hentinya di dalam diri kita untuk kita hidup bagi Dia. Bukan mencerca ketidakadilan Tuhan. Saudara, saya mau katakan manusia itu jatuh ke dalam dosa dan semua manusia telah berdosa. Betul? Nah kalau manusia sudah berdosa, Tuhan menetapkan sebuah hukum. Hukum dosa adalah mati. Hukum dosa adalah maut. Kalau seandainya seluruh umat manusia dibuang ke dalam maut oleh Tuhan, Tuhan adil gak? Adil Tuhan. Nggak ada yang bisa dipersalahkan di dalam diri Tuhan soal keadilannya. Hukumnya itu kok, dosa upahnya maut. Seluruh manusia, engkau dan saya semua bersama dengan umat orang-orang seluruh dunia dibuang ke dalam neraka. Tuhan itu adil. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan di dalam kondisi manusia yang berdosa ini, Tuhan di dalam kasihnya seakan-akan itu menyerok sebagian untuk Dia selamatkan. Jadi kalau engkau termasuk orang yang diserok Tuhan, yang hari ini bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, harusnya rasa syukur yang berlimpah itu harus menggerakkan segenap kehidupanmu. Harusnya seperti itu, saudara sekalian. Sama seperti yang perumpamaan Tuhan pernah katakan. Di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, di situ dikatakan tentang orang upahan di kebun anggur. Satu hari seorang tuan pemilik kebun anggur itu dikatakan mengundang orang-orang untuk bekerja. Dengan upah perjanjian 1 hari kerja 1 dinar harganya. Maka kemudian diundanglah pada pukul 9 diketemukan orang-orang yang mau bekerja. Janjinya apa? 1 hari kerja 1 dinar. Nah, tetapi karena pekerja itu tidak cukup, maka jam 12 diundang lagi orang-orang untuk bekerja. Kemudian saudara sekalian dikatakan karena masih kurang cukup menggarap, jam 3 sore dipanggil lagi orang untuk bekerja. Kemudian jam 5 sore saudara sekalian dipanggil lagi orang bekerja dan jam 7 selesai kerjaannya. Waktu jam 7 pembagian gaji saudara sekalian. Yang datang kerja jam 9 dikasih berapa? 1 dinar. Tuhan adil gak? Adil, janjinya 1 dinar kok. Terus kemudian yang datangnya jam 12 dikatakan dibayar juga 1 dinar. Yang datangnya jam 15 jam 15 dibayar juga 1 dinar. Yang datangnya jam 17 dibayar juga 1 dinar. Kalau kita ngomong keadilan Tuhan, Tuhan adil gak? Adil kok, benar gak ya? Janjinya 1 hari 1 dinar. Nah sekarang banyak yang protes dong, yang kerja jam 9. Enak aja gua kerja jam 9 1 dinar. Itu yang kerja jam 5 sore 1 dinar juga begitu. Maka Tuhan katakan, kenapa kamu marah kalau aku itu murah hati? Kalau soal adil, aku adil, janjinya 1 hari 1 dinar. Tapi kalau aku ini bermurah hati, mestinya engkau bangga punya Tuhan yang murah hati. Bukan untuk menghakimi dari sisi ketidakadilan pemikiran. Sama umat pilihan juga begitu. Jadi kalau Tuhan mengambil sebagian untuk menjadi umatnya, dari seluruh manusia yang harusnya dia buang ke dalam neraka, betapa murah hatinya Tuhan. Dan orang yang diambil sebagian itu adalah engkau dan saya. Maka itu saudara sekalian, kalau kita bicara umat kepunyaan Allah,
Jemaat Tuhan itu adalah sebagian orang yang telah Allah pilih berdasarkan anugerahnya di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan untuk hidup dalam kekudusan sejati. Wow, luar biasanya saudara. Betapa berharganya saudara dan saya dalam pandangan Allah. Nah, kalau saudara sudah dihargai Allah begitu besarnya, dari orang yang harusnya dibuang ke dalam neraka sekarang diangkat menjadi jemaat Tuhan. Bukankah hidup kita itu harus penuh syukur? Maka itu saudara sekalian, kalau kita adalah orang yang mensyukuri betapa berharganya diri kita di hadapan Allah. Saudara, jangan perbandingkan dirimu dengan orang dunia. Jangan saudara sekalian. Jangan hidup berdasarkan prinsip-prinsip dunia, nilai-nilai dunia. Orang-orang dunia itu mengatakan begini, kalau kita mau menjadi berharga kita itu harus cakep. Ya, makanya operasi plastik itu banyak sekalian ya. Kita bukan hanya cakep, kita juga harus kaya. Kita harus punya juga populer, followernya banyak. Begitu saudara sekalian. Saudara, itu nilai-nilai dunia saudara sekalian. Dan harus diakui kadang-kadang orang-orang dunia lebih hebat mencari itu daripada kita. Saudara, saya mau katakan kita bukan seperti itu. Jangan taruh nilai diri kita berdasarkan aturan dunia yang seperti itu. Ingat, engkau ini adalah umat pilihan Allah. Kita boleh kalah hebat dalam mengejar kecakapan. Kalah hebat dalam mengejar kekayaan, kalah hebat dalam mengejar kepopuleran dengan orang dunia. Enggak apa. Tetapi saudara sekalian, sebagai umat pilihan Allah, jangan sampai kita kalah dalam kebahagiaan dan sukacita menjalani hidup ini. Saudara, saya mau katakan saudara sekalian, orang yang berlimpah harta populer belum tentu hidupnya bahagia. Betul? Saudara, banyak mereka yang mengalami penderitaan saudara di dalam kepopuleran mereka. Maka tidak heran ada orang-orang yang mencapai tingkat kepopuleran tertentu, mereka bunuh diri. Kenapa saudara? Gantungan hidup mereka itu kepada kebahagiaan yang ada di luar mereka. Tetapi saudara, orang umat pilihan Allah, kebahagiaan dan sukacita hidupmu itu ditentukan seperti aliran air hidup. Karena Tuhan memberikan kepada kita itu joyful, sukacita, bukan kesenangan. Kesenangan itu bergantung dari luar, tapi sukacita itu bergantung dari dalam. Damai sejahtera itu bergantung dari dalam. Saudara, maka itu gak apa-apa. Kalau hari ini saudara sekalian kau kalah hebat, kalah populer, kalah cakep, kalah pinter dan kalah sebagainya dengan orang yang bukan adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai kalah dalam sukacita hidupmu dan damai sejahtera hidupmu dan kebahagiaan hidupmu menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Satu alasannya, engkau berharga di mata Tuhan. Maka hargailah dirimu seperti Tuhan menghargaimu. Sehingga dia sampai mau memilih engkau sebelum dunia itu dijadikan. Saudara, itu hal yang pertama yang harusnya menjadi dasar bagi kita. Yang seharusnya ketika kita ada dimanapun, kita bisa terapkan itu. Waktu kita ada di tengah-tengah gereja, ingat, engkau ada di tengah gereja sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus yang berharga. Maka hargai itu. Jalani dengan penuh sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan yang sudah memilih engkau. Yang kedua saudara sekalian, yang kedua adalah yang kita terima di dalam kasih karunia Allah adalah kasih karunia penebusan. Efesus 1 ayat 7-8 mengatakan begini, sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi ketika Allah memilih kita di dalam Kristus, yang tadinya orang berdosa yang harusnya dibuang ke dalam neraka, terus kemudian dipindahkan menjadi anak-anak Allah. Saya mau katakan harganya tidak gratis. Betul kita menerimanya gratis, tetapi karena harganya terlalu mahal, di mana engkau dan saya tidak mampu membayarnya. Karena harganya bukan emas, bukan perak, harganya itu adalah kematian dari sang anak Allah bagi hidupmu dan hidupku. Saudara, di dalam kehidupan ini saudara sekalian, Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih yang ingin mengampuni kita dari segala dosa kita. Tetapi juga dia tidak terlepas dari sifatnya yang lain, yang adalah Allah yang maha adil. Maka itu saudara sekalian, penebusan di dalam karya Kristus itu adalah tindakan Allah yang penuh hikmat. Di dalam pengertian, dalam menyelaraskan tuntutan keadilannya dan anugerah kasihnya dalam mengampuni dosa. Jadi saudara sekalian, Allah itu kalau mau mengampuni dosa kita sebagai Allah yang maha kuasa bisa nggak? Bisa, cukup dengan dia berfirman. Tetapi kalau dia hanya mengampuni kita begitu saja saudara, dia melanggar sifatnya yang lain. Yaitu yang maha adil. Yang harus menghukum dosa yang telah mengeluarkan hukumnya sesuai dengan firman-Nya. Upah dosa adalah maut. Maka saudara sekalian, kalau Allah menetapkan keadilannya
Dan kemudian membuang kasihnya, tidak ada seorang pun yang akan mungkin bisa menjadi umatnya. Tetapi saudara, di dalam kondisi seperti ini, ketika Allah ada dalam satu dilema antara keadilan dan kasihnya, muncul satu jalan. Dia tentukan putranya yang tunggal. Yesus Kristus menjadi penebus dosa bagi engkau dan saya. Maka itu saudara sekalian, dia harus datang menjadi manusia. Karena apa? Dia harus mewakili seluruh umat manusia. Dan waktu dia datang dalam manusia, dikatakan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, kemudian mati di atas kayu salib. Yaitu apa saudara? Alkitab mengatakan Yesus yang tidak berdosa ini dijadikan dosa karena kita. Maksudnya dijadikan dosa waktu dia naik ke atas kayu salib, saudara sekalian. Dosa seluruh umat manusia itu ditanggungkan di dalam dirinya dan hukuman Allah dinyatakan. Upah dosa adalah maut, maka Kristus harus melewati maut. Dan ketika Yesus merentangkan tangannya menanggung seluruh dosa itu karena dia adalah anak Allah yang tunggal itu. Sang pencipta langit dan bumi itu mati bagi manusia yang berdosa. Maka kematiannya itu cukup untuk dosa seluruh umat manusia di segala zaman. Tapi Alkitab mengatakan hanya efektif bagi mereka yang percaya. Mereka yang dilahir barukan dalam roh dan melihat karya itu sebagai satu karya keselamatan. Kemudian diberikan kekuatan untuk menyambutnya dengan hati yang terbuka. Efektif karya itu. Maka di dalam kondisi seperti itu saudara sekalian, kita itu baru bisa mencapai tujuan Allah yang semula. Supaya kita hidup di dalam kekudusan yang tak bercacat di hadapan. Jadi kekudusan yang tak bercacat maksudnya begini saudara sekalian. Waktu saudara ada di dalam karya penebusan Kristus, saudara memiliki dua pengudusan dalam hidup saudara dan saya. Pengudusan yang pertama yang disebut definitive sanctification dan pengudusan kedua yang disebut sebagai progressive sanctification. Maksudnya apa saudara sekalian? Maksudnya saudara sekalian berbicara tentang definitive sanctification yaitu adalah kekudusan yang berbicara tentang status kita. Dulu status kita orang berdosa waktu kita ada di dalam karya Kristus. Karena karya Kristus ini Allah memandang kita sebagai statusnya sebagai orang benar. Orang kudus di hadapannya. Bukan karena perbuatan kita tetapi karena kita dilingkupi oleh karya Kristus yang kita terima dalam hidup kita. Ini namanya secara status. Ya, secara status. Jadi status definitive sanctification adalah kekudusan yang definitif yang adalah anugerah dari menerima penebusan Kristus. Bukan usaha untuk mendapatkan penebusan Kristus. Tetapi saudara sekalian, orang yang telah statusnya diubahkan oleh Tuhan. Itu bukan berarti kemudian santai-santai. Kalau dia sudah mengerti betapa anugerah Tuhan yang mengubah statusnya dari orang berdosa menjadi orang benar. Maka saudara sekalian sudah seharusnya akan muncul tanda sejati dalam hidupnya. Yang dimana di dalam segala keterbatasannya dia akan mengalami yang namanya progressive sanctification. Kekudusan progresif yaitu dimana di dalam ketekunan hidupnya untuk hidup sekudus bagi Allah. Sekalipun kadang-kadang dia jatuh bangun tetapi anugerah Allah itu selalu melingkupinya. Menopang dia saudara sekalian. Sehingga sekalipun kadang-kadang ada kelemahan namun karena karya Kristus yang membantalinya. Dia tetap dikuduskan secara progresif sampai dia mencapai kemuliaan di mana Allah datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kekudusan progresif ini adalah satu kekudusan yang tidak diperoleh dengan cara mengapung di atas kasih karunia. Wah, kalau sudah terima kasih karunia udah dah kita tinggal pakai ban nyantai aja kasih karunia bawa kita kemana kita pergi. Bukan begitu saudara. Tetapi dipakai itu untuk mendayung. Ada satu usaha kita di atas bantalan kasih karunia itu. Untuk apa? Untuk membuat Tuhan itu puas dan senang akan hidup kita. Jadi saudara sekalian, kesimpulannya saudara bisa lihat. Kita itu sungguh-sungguh berhutang kepada Kristus. Berhutang apa saudara? Di dalam penebusan kita. Jadi saudara sekalian ketika kita berhutang kepada Kristus, hutangnya gak main-main loh saudara. Bukan emas, bukan perak, tapi nyawa yang diberikan. Maka saudara sekalian orang yang ada di dalam Kristus seharusnya juga sama memberikan nyawanya bagi Kristus. Itulah sebuah ikatan perjanjian yang ada di dalam diri saudara dan saya. Maka saudara sekalian kalau kita berhutang kepada Kristus tentang hidup ini. Saudara sekalian maka sudah seharusnya kita juga hidup di dalam nilai dan tuntutan Kristus. Yaitu apa? Menjalani status hidup dan ketekunan hidup sebagai orang Kristen di hadapan Allah yang dengan penuh sukacita. Harusnya seperti itu. Di atas kasih karunia penebusan yang kita terima ini maka dayunglah saudara sekalian. Satu kualitas hidup yang bermakna dalam pandangan Tuhan. Itu yang harusnya menjadi bagian kita. Nah saudara sekalian,
Cuman kadang-kadang ada orang bertanya begini, Pak, kalau kita mau mendayung di atas kasih karunia itu apa yang didayung, Pak? Apa yang dikembangkan? Petanya gimana? Saudara bersyukur ya, Sekolah Kalam Kudus coba untuk merumuskan gitu ya. Kiranya ini bisa menjadi satu rumusan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Saudara, kalau kita memang adalah orang-orang yang telah berdiri di atas kasih karunia, harusnya saudara sekalian, di atas kasih karunia yang bernama karis ini, saudara kalau tahu bersyukur tentang kasih karunia ini, saudara harus kembangkan kapasitas hidup saudara. Harus kembangkan. Tidak boleh saudara mengikuti arus begitu saja. Saya memang orangnya begini terus. Gak bisa. Saudara harus kembangkan kapasitas saudara. Kalau saudara menjadi seorang pelayan Tuhan, Tuhan kasih kapasitas kepemimpinan, kembangkan. Kalau satu tempat tidak cukup untuk menampung kapasitas saudara, berkembang lagi ke tempat lain. Pikirkan pekerjaan Tuhan yang besar yang bisa engkau kerjakan dalam kapasitas yang Tuhan percayakan. Itu panggilan kita. Gitu loh. Saudara, saya belakangan ini juga sama ya dengan teman-teman BP yang ada di Solo begitu ya, mencoba mengembangkan bukan hanya sekolah yang ada di Solo. Kita mulai kembangkan sekolah yang ada di Pontianak walaupun jatuh bangun. Kembangkan sekolah yang ada di Bali walaupun saat ini ya dapat momentum yang cukup bagus di Bali. Sebentar lagi akan kembangkan di Makassar. Saudara, memang apa yang ingin kita dapatkan? Pak Hendy jadi BP kita ngerjain itu dapat apa, nggak ada dapat apa-apa ya Pak ya. Untungnya cuma 2 T Pak, terima kasih sama thank you, selesai. Kita pusing, kita pikirin bagaimana perputaran uangnya. Tetapi kalau memang Solo diberikan kapasitas seperti itu, jangan berhenti sampai di Solo. Tambah kapasitas itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, betul saudara, melakukan pekerjaan Tuhan yang besar belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita punya motivasi yang tidak baik. Tetapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan harus punya cita-cita besar bagi Tuhan. Harus saudara sekalian, maka kembangkan kapasitas kita. Kalau hari ini engkau menjadi seorang dokter, jadilah dokter yang terbaik sesuai dengan kapasitasmu. Jadi pengusaha yang terbaik. Belajar baik-baik saudara sekalian. Supaya kapasitasmu itu makin berkembang. Saudara, kalau engkau menjadi jemaat Tuhan diberikan karunia tertentu, berkembanglah dalam karunia itu. Saya kalau ngelihat Doni mimpin MC ini, waduh saya merasa luar biasa ibadahnya. Ya itu kapasitas dia. Doni harus kembangkan di situ. Kalau melihat ada yang main musik kapasitas, kembangkan. Saudara ada yang kuat di organisasi, kembangkan. Apa? Karena kita sudah terima karis dari Tuhan. Kasih karunia kebaikan yang tidak layak kita terima. Maka untuk Tuhan, dengan apa yang Tuhan percayakan, kembangkan itu. Tapi di sisi lain saudara sekalian, kembangkan juga karakter kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan kita punya karakter-karakter yang tidak sempurna, betul? Kita harus bisa mengembangkan itu. Kita harus mengembangkan bagaimana kalau tadi saya orangnya sama Yesus cuman beda sedikit soal marah ya. Yesus marahnya sedikit, saya sedikit-sedikit marah. Nah saya mulai berubah secara karakter, begitu loh. Marahnya mulai sedikit juga kayaknya. Jadi karakter harus diubah. Kalau dulu kata-katanya kasar mulai lemah lembut, begitu ya kan. Belajar, berjuang di dalam kasih karunia itu. Saya juga harus mengembangkan yang namanya compassion. Belas kasihan saya. Saudara, tidak semua orang itu Tuhan berikan belas kasihan tertentu kepada situasi tertentu. Saya senang sekali saudara sekalian. Kita punya jemaat yang mungkin saudara tidak terlalu kenal ya, Pak Handi Irawan ya, adiknya Pak Nanto. Saudara seorang pengusaha yang kerjaannya sudah baik, sekarang Tuhan berikan belas kasihan untuk dunia pendidikan Kristen di Indonesia. Memperjuangkan bukan hanya menyatukan tapi memperjuangkan kepemerintahan. Berjuang mati, saya kalau ngelihat dia, saudara saya kadang-kadang saya malu, Tuhan saya ada yang di sekolah, tapi ini pengusaha kok bisa punya hati kayak begitu. Kenapa? Belas kasihan. Kalau belas kasihan Tuhan itu dimunculkan, itu artinya visi Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam dirimu. Maka coba saudara sekalian, kembangkan. Tuhan hari ini kalau aku hidup di dalam kasih karuniamu, waktu aku melihat gereja ini, kemana belas kasihan Tuhan ini Tuhan gerakan? Kebutuhan dananya kah? Pada kebutuhan pemain musiknya kah? Pada kebutuhan manajemennya kah? Saudara, kalau Tuhan gerakan itu tandanya panggilan Tuhan bagi hidupmu. Sebab panggilan Tuhan dan pekerjaan Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasihan Tuhan yang mengalir dari dalam diri kita. Kembangkan juga komitmen. Kalau Tuhan sudah percayakan, komit. Gunakan sebaik-baiknya. Pertahankan sebaik-baiknya. Kerjakan sebaik-baiknya. Nah saudara sekalian,
institusi Kristen, entah itu sekolah, entah itu gereja, atau institusi apapun, yang di dalamnya jemaat Tuhan bahu-membahu untuk melakukan sesuatu, harus punya peta seperti ini. Harus punya jalur sehingga jemaat tahu. Kalau jalurnya jemaat nggak tahu, atau institusi itu nggak tahu, kasihan jemaatnya. Karena apa? Selalu rasanya itu dihujat. Ya, tidak tahu terima kasih Tuhan, tidak mau melayani, bukan tidak mau, saya tidak tahu petanya kemana, begitu loh. Nah makanya ini yang perlu kita bangun. Saudara-saudara sekalian, biarlah kiranya saudara kalau hari ini engkau adalah orang yang menghargai, ada di dalam kasih karunia penebusan Tuhan, kembangkan 4 hal ini dalam hidupmu. Jadilah jemaat yang bisa berkembang di tengah-tengah gereja kita. Dan juga jadilah profesional-profesional yang berkembang di mana Tuhan tempatkan engkau. Sebab bukan hanya gereja yang membutuhkan garam dan terang dunia yang berfungsi. Di luar sana mereka pun membutuhkan engkau. Sebagai jemaat Tuhan yang berani berdiri. Berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara sekalian, kasih karunia peneguhan. Saudara ketika kita menerima keselamatan ini. Ketika kita menerima anugerah penebusan ini saudara sekalian. Baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Melainkan semua orang yang percaya dalam pemberitaan Injil itu. Mereka dikatakan menjalani hidup ini bukan hanya sendirian. Tapi waktu mereka percaya mereka dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan materai ini menjadi satu tanda. Bahwa kita menjalani hidup ini bukan dengan kuasa manusia, melainkan dengan kuasa Allah yang ingin hidup di dalam kita. Supaya apa saudara sekalian? Supaya kita bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya. Makanya Allah taruh Roh Kudus itu di dalam diri kita. Saudara, perjalanan kehidupan orang Kristen sebenarnya terbagi 4. Perjalanan umat Allah dalam sejarah penebusan yaitu waktu diciptakan, manusia itu adalah sebagai manusia atau orang yang mampu untuk tidak berdosa. Adam dan Hawa itu memiliki kemampuan untuk tidak berdosa karena dia diciptakan di dalam kekudusan. Jadi dia mampu untuk tidak berdosa saudara sekalian. Walaupun ada yang namanya buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, tapi sebenarnya Adam dan Hawa itu punya kemampuan untuk memilih itu. Namun sayangnya jatuh di dalam dosa. Namun saudara sekalian ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak mampu tidak berdosa. Segala sesuatu yang dilakukan selalu itu menyakiti hati Allah. Dari keturunan dan keturunan saudara akan melihat bagaimana manusia membangun satu sistem yang selalu menentang Allah. Sampai Allah pernah di dalam Alkitab itu di dalam bahasa manusia dia katakan aku menyesal menciptakan manusia. Itu satu curahan hati yang begitu sakit saudara sekalian. Karena apa? Melihat manusia yang diciptakan untuk sebuah kekudusan yang sesungguhnya tidak mampu tidak berdosa lagi. Tapi saudara sekalian ketika kita ada di dalam kuasa penebusan Tuhan. Ditebus menjadi umat yang kudus dan Allah memateraikan kita dengan Roh Kudus. Sebenarnya kita dijadikan ciptaan baru. Maksudnya kita dibaharui seperti Adam dan Hawa lagi. Menjadi manusia yang mampu tidak berdosa. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita untuk memilih kita. Maka itu tergantung apakah dalam hidup kita ini kita mau gak menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita mau menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, Allah memberikan kemampuan itu untuk kita tidak berdosa di hadapannya. Maka saudara sekalian ini satu kemampuan yang Allah taruh, yang harusnya kita kembangkan, kita perjuangkan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita, namun bergantung dengan kekuatan Roh. Dan Roh Kudus ini akan memulihkan kita, memampukan kita. Bahkan ketika kita jatuh, kita akan dipulihkan kembali, diangkat kembali. Untuk hidup secara progresif kudus di hadapan Allah. Sampai satu waktu kita masuk ke dalam pemuliaan. Di mana kita hidup bersama-sama dengan Allah dan kita tidak mampu lagi berdosa. Karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, betapa luar biasanya hidup kita. Kita bukan hanya dipilih, bukan hanya ditebus, melainkan kita didampingi oleh Roh Kudus yang selalu hadir dan meneguhkan perjalanan kehidupan iman setiap umat tebusan Allah hingga masa pemuliaan. Maka itu saudara sekalian harusnya sebagai jemaat Tuhan. Kita harus syukuri anugerah Tuhan yang besar itu. Caranya gimana? Caranya adalah jadilah versi yang terbaik dalam dirimu. Jadi versi yang terbaik. Saudara kita ini umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang sejati adalah mereka yang tebus dalam Kristus diteguhkan oleh Roh Kudus untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Jadilah versi yang terbaik dalam dirimu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tidak perlu memperbandingkan dan mempertandingkan diri kita dengan siapapun. Tapi mari kita lihat
Kalau Allah menginginkan kita untuk menjadi versi yang terbaik sesuai dengan diri kita, jadilah itu. Saudara, satu hari ada satu cerita yang saya baca. Seorang pengusaha sedang pergi keluar kota dan mereka sedang berlibur di satu tempat, di pedesaan. Ketika mereka sedang berlibur di situ, papa, mama dengan kedua anaknya ya, laki dan perempuan yang sudah usianya kira-kira 15 tahun dan 12 tahun, itu pergi ke pedesaan itu. Waktu mereka sedang jalan-jalan di sana, tinggal di satu villa, terjadi satu kebakaran besar di gereja, di desa itu. Saudara, mereka turun ke bawah dan melihat. Dan ketika sedang dibereskan, saudara sekalian, ada satu keluarga yang sangat kasihan. Seorang anak yang kehilangan papa dan mamanya, tidak punya saudara di desa itu karena papa dan mamanya itu meninggal dalam kebakaran itu. Usia itu 9 tahun hampir 10 tahun. Seorang anak wanita. Dia hanya bisa menangis meratapi ini. Maka tergeraklah belas kasihan si pengusaha ini bersama dengan istrinya. Mereka berpikir kasihan sekali anak ini ya. Seorang wanita baru usia 9 tahun hampir 10, sekarang yatim piatu tidak punya keluarga. Maka dengan kepala desa di situ dia menghadap dan mengatakan, bagaimana kalau anak ini kami adopsi? Diadopsilah anak itu saudara sekalian. Tentu saja ada peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang harus mereka urus. Tapi intinya anak itu akhirnya bisa diadopsi menjadi anak angkatnya. Tetapi saudara sekalian, anak ini saudara sekalian mengalami satu keminderan yang luar biasa di tengah keluarga itu. Malam-malam dia sering menangis saudara sekalian, karena sesudah dia 1 tahun 2 tahun tinggal di keluarga itu saudara sekalian, dia menemukan dirinya begitu rasanya hina. Satu sisi saudara sekalian dia melihat koko-kokonya itu kulit koko sama cicinya itu kulitnya putih, matanya agak sipit. Tapi dia ini matanya belok dan maaf saudara kulitnya agak sedikit hitam. Namanya anak desa saudara sekalian. Dia merasa aduh kadang-kadang kalau mereka pergi berlima begitu banyak orang melihat ini sebenarnya anaknya atau bukan begitu. Banyak mempertanyakan walaupun si papa dan mama selalu memperlakukan sama ketika saudara itu. Termasuk koko dan cicinya juga sayang sama dia. Menganggapnya sebagai adik tapi dia rasanya selalu minder. Kenapa ya begitu ya? Tapi dia tahu kan karena kan dia diangkat usia 9 tahun bukan dari bayi. Dia tahu dia anak angkat saudara sekalian. Nah di dalam kondisi seperti itu yang lebih membuat dia minder. Koko sama cicinya ini selalu juara. Kalau sekolah itu juara, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, sainsnya bagus, selalu juara. Kadang-kadang bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya. Tapi dia saudara sekalian nilainya selalu pas-pasan. Namanya saudara sekalian anak desa disuruh sekolah ke sekolah kota. Nggak kuat ngikutin tuntutannya, betul gak? Maka selalu nilainya pas-pasan. Kalau kokonya itu lulus berprestasi, dia lolos. Bukan lulus, lolos naik kelas. Maka saudara sekalian sering kali dia merasa minder, matematika aku gak terlalu pinter, bahasa Inggris juga gak begitu pinter begitu ya. Cuman rata-rata semua. Maka saudara sekalian ketika dia mulai usianya itu mau lulus SD saudara sekalian. Usia kira-kira hampir 13 tahun. Malam itu saudara sekalian 1 minggu dia nangis terus. Dia merasa aduh Tuhan aku ini sudah terima kasih karunia kayak begini. Kok hidupku seperti ini? Gak bisa seperti Koko sama Cici berprestasi seperti itu. Nah ternyata saudara sekalian papanya ini setiap malam itu memperhatikan anak ini. Dia bangun pagi kalau makan pagi matanya itu sembab saudara. Karena semalaman menangis. Sampai satu malam si papa ini panggil anaknya dan berkata begini, nak papa lihat kok ini 1 minggu ini kamu selalu menangis setiap malam. Apa yang ada dalam hatimu? Anak ini kemudian menenangkan diri dan kemudian berkata, Pak saya malu Pak. Papa angkat saya, perlakukan saya seperti anak papa. Tapi saya tidak bisa seperti Koko sama Cici. Bahasa Inggris saya nggak bagus, Koko Cici selalu dapat juara, saya hanya pas-pasan sekolah. Saya malu Pak. Dan yang lebih takut lagi, satu waktu Papa tidak mau lagi menganggap saya sebagai anak Papa lagi. Si Papa itu kemudian menatap anaknya itu dan kemudian berkata begini kepada anaknya sambil menepuk pundaknya. Nah, Papa mengangkatmu itu jadi anak Papa untuk selamanya karena Papa sayang sama kamu. Bukan karena prestasimu. Bukan. Kamu tidak harus menjadi seperti Koko dan Cicimu untuk tetap jadi anak Papa. Jika kamu sudah berusaha menjadi versi yang terbaik dari dirimu. Cukuplah bagi Papa untuk bahagia memiliki anak seperti kamu. Dia lulus saudara sekalian SD. Masuk SMP saudara tanpa sadar. Dia lihat cicinya itu main piano. Dia coba ikut-ikut. Hebat saudara sekalian. Tidak les hanya ngelihat. Bisa ikut main. Ternyata saudara sekalian ada orang dikaruniakan seperti itu loh saudara sekalian. Gak belajar saudara lihat orang main.
Lantik-lantik. Tuhan kasih karunia musik yang luar biasa. Dan kecintaannya pada musik mulai muncul sejak kelas 1 SMP, saudara sekalian. Maka si papa yang melihat seperti mengeleskan anak ini. Les piano. Saudara, dalam waktu singkat, saudara, dia bisa menguasai permainan piano yang sulit karena bakat yang Tuhan taruh di dalam dirinya, ditambah fasilitas kemudian untuk dia berlatih kepada guru yang baik. Maka saudara sekalian, bukan hanya piano yang dia kuasai, dia juga menjadi seorang pemain biola yang luar biasa. Di dalam waktu 6 tahun, saudara sekalian. Maka anak ini sungguh-sungguh sering kali dipanggil untuk ikut dalam konser-konser bergengsi untuk memainkan piano dan memainkan biola di dalam konser itu. Saudara, kenapa dia bisa seperti itu? Karena setiap kali dia konser, dia main piano, itulah kata-kata papa yang selalu dia ingat. Kamu itu harus jadi versi yang terbaik dalam diri. Betul, aku gak bisa matematika, aku gak bisa sains, aku gak bisa bahasa Inggris, tetapi Tuhan kasih karunia musik dalam diriku. Dan aku menjadi pemusik yang terbaik. Dan saudara, yang paling membanggakan dirinya, yang paling membuat dia bahagia adalah ketika ia menerima tepuk tangan dalam setiap konser. Dan matanya itu tertuju kepada bangku utama. Di mana sang papa itu ikut berdiri dan bertepuk tangan sambil melambaikan tangan kepada dirinya. Saudara, hari ini saudara sekalian, kalau engkau adalah jemaat Tuhan yang menghargai kasih karunia Allah, tidak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain. Jadilah versi yang terbaik dari dirimu yang Tuhan percayakan kepada. Tuhan diperkenankan, Tuhan disenangkan, dan itulah sebuah respon syukur kita kepadanya. Saudara, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, ambil waktu di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan berdoa. Syukuri kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh menjadi jemaat Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang telah memilih engkau, menebus engkau, bahkan mendampingi engkau. Ambil komitmen Tuhan, tolong aku supaya aku bisa menjadi versi yang terbaik bagi diriku. Tolong aku di atas kasih karuniaku untuk mengembangkan segala sesuatu yang perlu aku kembangkan. Untuk aku mengembangkan kompetensi diriku supaya aku bisa semakin Tuhan pakai semakin luas. Mengembangkan karakter hidupku, mengembangkan belas kasihan yang kau taruh di dalam diriku. Dan mengembangkan komitmen yang aku ambil untuk aku hidup bagi engkau. Ambil komitmen di hadapan Tuhan dan doa secara pribadi. Biarlah komitmen itu kita ambil dengan satu kekaguman atas anugerah Tuhan yang mempesona kita. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi sebagai doa kita bersama di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita angkat hati kita di hadapannya, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mas. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, arahkan mata kami untuk selalu terpesona akan kebesaran kasih-Mu bagi kami. Sehingga hidup kami ya Tuhan menjadi hidup yang selalu digerakkan di dalam kasih karunia-Mu itu untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, dampingi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.